Halo, selamat sore teman-teman. Balik lagi di channel Mi 007. Ini vlog yang ke-9 ya. Ini saya lagi lihat-lihat bibitan nih. Rencana hari ini mau bahas apa ya? Ini lagi lihat ini pipa yang ke atas, kolam yang di atas ya. Nah, kalau kalian mau lihat kolamnya nanti lihat di vlog yang kedua aja ya. Itu udah kita bahas masalah kolam. Nah, ini mesin. Ini bikin sendiri saya nih ya. Bikin pakai pipa. Ini bagus nih tuh, mantep nih bro. Kami lebih milih ini ya, nyemprot secara manual karena menurut saya kan yang sering ini nih, saya yang nyiram nih kalau tiap sore nih, karena menurut saya lebih efisien aja, lebih efisien. Habis itu lebih ini ya, bukan masalah efisien ya, kalau waktunya ya enggak ini juga sih, karena lahan kita cuma segini ya, enggak pala ini juga, nggak pala lama, paling sejam lah, sejam setengah gitu. Dia kalau pakai manual tuh lebih on point teman-teman, lebih on point ke tanahnya nih, tanahnya bisa lebih basah, bisa kita sendiri yang adjust gitu, yang ngatur nih basah apa enggaknya gitu. Nih ya contohnya ya, nih seksi kali nih ya nih bongkolnya. Sorry ya teman-teman, ini saya lagi kena flu ini, jadi kurang sehat manual nyemprotnya, tapi lebih enak sih menurut saya, lebih enak, lebih bagus sih. Ke tanamannya, ke tanahnya lebih basah. Besok kita bisa ngatur ininya apa basah apa enggaknya tanahnya gitu. Kenapa juga nggak pakai sprinkle? Nah, kalau masalah pakai sprinkle, biar Pak Irfan aja nanti yang jelasin sambil ngopi-ngopi kita di situ ya, di pondok teman-teman. Oke, kalau mau nanya langsung, ayo kita ke situ. A few inches later. Ini teman-teman, kita mau nanya nih sama Pak Irfan nih. Pak Irfan udah di sini. Kita sambil ini teman-teman ya, sambil ngopi nongkrong gini ya. Halo, selamat sore Pak Irfan. Sorry, ngopi, sambil ngopi ya. Oke Pak. Pak. Gimana? Ini tadi saya ke situ Pak ya. Saya ini jelasin sama teman-teman juga sedikit masalah penyiraman gitu Pak. Saya kan bilang sama teman-teman tuh nyiramnya saya lebih senang manual. Tapi kan saya bilang tadi tuh, kenapa nggak pakai sprinkle gitu? Nah, kalau masalah pakai sprinkle ya kita tanya sama Pak Irfan aja. Kenapa Pak nggak pakai sprinkle Pak? Jadi gini ya, ini kita tidak menggunakan sprinkle, alasannya karena biaya. Kita keterbatasan biaya. Jadi dengan area yang ada kita manfaatkan, ya kan? Tadi pun juga sudah lihat juga ini tongkat itu tadi kan? Iya, tongkat sakti itu. Nah, itu kita modifikasi juga untuk penyiraman, untuk mempermudah penyiraman. Jadi di samping kita hemat biaya tidak memakai sprinkle, tapi penyiraman kita lakukan juga secara maksimal. Dengan menggunakan tongkat sakti tadi kan gitu. Ini masih pelaksanaan penyiraman juga masih bisa dilaksanakan dengan maksimal lah, karena waktunya cuma 1 jam. Iya Pak, cuma 1 jam ya? 1 jam kita lakukan. Jadi saya pikir juga dengan areal yang sedikit ini melakukan pekerjaan secara manual masih bisa dilakukan dengan cara maksimal. Iya gitu. Pak. Habis itu nih Pak Irfan. Gimana? Saya tengok kan tadi di situ susunannya rapat-rapat Pak. Iya. Kayak kebun lain gitu kan, yang dibikin jarang-jarang, dibuat mata 5 gitu Pak. Iya. Kayak pembibitan lain lah gitu. Gitu. Kenapa gitu Pak? Bapak punya ide kayak gitu Pak? Sebenarnya kalau kita mau ikuti standarnya ya, standar aturan mainnya, memang sebaiknya dia kan ada perhitungan itu. Jadi 1 hektar lahan itu bisa muat bibit atau polybag sebanyak 12.000 sampai 13.000. Iya Pak. Iya kan? Dengan jarak tanam tadi 12.000 sampai 13.000 itu udah termasuk potong jalan ya kan? Udah bersih, tergantung dengan jarak tanam antar polybagnya. Iya kan? Itu udah standar. Iya kan? Jadi kita ini kan keterbatasan areal. Jadi kalau 5.000, bibit kita ini kan 5.000. Iya Pak. 5.000 kita hitung aja, kita anggap aja lah 1 hektar tuh maksimal 13.000. Iya kan? Jadi 5.000 dibagi dengan 13.000 lebih kurang kita butuh areal 0,38 hektar. Iya Pak. Iya kan? Sementara kita punya lahan maksimal ini 2 kapling. Ya, ya Pak. 1 kapling itu kalau kita rata-rata
Di sini satu kapling itu ukuran 10-20 ya. Iya, Pak. Nah, 10-20. Kalau dia itu 10-20 berarti 200 meter persegi satu kapling. Iya, Pak. Nah, jadi kalau dia 1 hektar itu berarti 10.000 dibagi dengan 200. Iya, Pak. Jadi 1 hektar itu lebih kurang 50 kapling. Kita perlunya, Pak ya. 1 hektar 50 kapling. Iya. Bibit kita tadi kan butuh 0,38 hektar. Iya, Pak. Jadi kalau 0,38 hektar dikali 50 berarti lebih kurang dia 19 kapling. Iya, Pak. Sementara kita punya ini maksimal 2 kapling. Kecuali kita membuat pembibitan itu di daerah pedesaan, ya kan? Iya, Pak. Di sana kan masih luas lahan kan. Iya, Kita ini udah pinggiran kota dengan lahan terbatas, dengan semangat yang ada tadi. Iya, Pak. Kita mau membuat pembibitan dengan lahan yang terbatas tadi. Makanya kita modifikasi semuanya. Iya, Ya kan? Semuanya kita modifikasi. Jadi harusnya tadi kan 5.000 tadi kita butuh 19 kapling. Kita manfaatkan lahan kita yang 2 kapling ini untuk memuat 5.000 bibit. Iya, Pak. Atau 5.000 polybag. Iya, Pak. Ya kan? Nah, makanya kita berpikir dengan sebuah kapling ini, maka kita buatlah modifikasinya, penyusunan polybagnya seperti yang sudah dilihat tadi. Iya, betul, Pak. Jadi semua kita modifikasi tadi, penyusunan polybagnya, penyiramannya, Iya, Pak. ya kan? Apalagi air tempat ininya juga, air sumber airnya juga kita modifikasi. Iya. Semuanya kita modifikasi, tapi tidak mengurangi pertumbuhan daripada tanaman tersebut. Iya, Jadi perlakuan-perlakuan yang dibutuhkan terhadap tanaman itu kita buat semaksimal mungkin. Iya, Pak. Iya. Ya, paling ya ada sih kekurangan, tapi tidak terlalu mempengaruhi daripada pertumbuhan tanaman tersebut. Iya, Pak. Nah, sama ini, Pak, soal pengaruh tadi, Pak. Yang disusun rapat-rapat, Pak. Dampaknya apa aja, Pak, ke tanaman gitu, Pak? Nah, dia tuh kalau dia terlalu rapat, nanti pengaruhnya etiolasi. Iya, Pak. Tanaman itu memanjang, dia meninggi dia. Iya. Itu dampaknya. Kalau dari segi kalau dia tertutup, ya paling sinar matahari. Tapi kalau tempat kita ini sinar matahari secara umum bisa dianggap merata. Iya. Paling dia memang ada sedikit etiolasi, tapi tidak terlalu. Harapan kita ini sebenarnya, kita berharap ini bibit kita ini bisa dipasarkan di bawah umur 1 tahun harapannya. Iya. Jadi tanaman itu nggak terlalu mengalami etiolasi. Iya. Pertumbuhannya masih dalam tahap wajar lah. Iya, betul, Pak. Oke, Pak. Jadi gitu aja, Pak, pertanyaan nih. Cuman 3 pertanyaan tadi, Pak. Oh gitu ya, sambil ngopi ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Oke lah, Pak Irfan, makasih, Pak. Iya. Sore ini udah berbagi ilmu sama kita. Untuk teman-teman yang mau bikin bibitan juga atau mau bibit sendiri, cuman lahannya terbatas, Pak. Iya. Oke lah, gitu aja, Pak Irfan ya. Oke, sip. Selamat sore, Pak Irfan. Sore. Jadi itu dia tadi, teman-teman, penjelasan Pak Irfan tentang lahan bibitan kita ini. Tadi ada 3 pertanyaan tadi, kayaknya udah cukup jelas ya. Kalau teman-teman ada yang mau buka bibitan juga atau mau bibit sendiri tuh, punya lahan terbatas kayak kami nih ya, punya lahan terbatas. Nah, tinggal teman-teman aja sih mau ngikutin cara kita apa enggak gitu kan. Ya udah, itu aja. Besok kita mau ngevlog lagi. Kita bahas yang lain-lain lagi, teman-teman ya. Oke, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih.